Aduh, udah capek-capek belajar, nilainya tetap aja jelek. Apa ya? Kenapa kok lecek banget mukanya? Ini aku baru cek nilai aku di Pahamify. Nilai PU-nya jelek banget. Padahal pas ngerjain bisa-bisa aja kok. Oh, tapi soal PU tuh emang tricky sih. Iya kan, jawabannya kayak bener semua. Mana aku balas baca juga kan. Iya sih, tapi kalau kamu udah tahu triknya, soal PU tuh bakal kerasa gampang banget kok. Kamu juga penasaran kan gimana triknya? Nah, di video kali ini kita akan bahas mulai dari apa itu tes penalaran umum, soalnya kayak gimana aja, sampai tips dan trik buat ngerjain soal PU. Jadi, yuk kita bahas! Tapi sebelum itu, aku mau kasih info menarik nih. Pahamify bisa bantu kamu untuk penaklukan UTBK dengan fitur tryout yang keren abis. Di tryout premium Pahamify, kamu bisa dapat soal HOTS dan video pembahasannya, rasionalisasi jurusan, rekomendasi kampus, smart analysis, dan grafik perkembangan nilai TO kamu. Nah, untuk info lebih lengkapnya, klik link di deskripsi ini ya. Buat kamu yang belum familiar sama soal-soal di UTBK, mungkin belum tahu nih, PU itu apa sih? PU atau penalaran umum itu salah satu subtes yang ada di TPS alias tes potensi skolastik. Intinya, soal-soal PU bertujuan buat ngukur kemampuan penalaran dan kecakapan kamu dalam menggunakan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah secara logis. Pokoknya kita harus ngandelin logika kita deh. Berdasarkan kisi-kisi dari LTMPT 2020, di dalam subtes PU ada 16 soal, yang terdiri dari 14 soal bacaan bahasa Indonesia dan 2 soal penalaran kuantitatif. Terus, kita juga dikasih waktu 22 menit untuk nyelesain tes itu. Duh, singkat banget ya. Bisa nggak ya? Bisa dong. Sekarang kita lihat dulu yuk jenis soal PU dan tips buat naklukin soalnya. Kita mulai dari soal bacaan bahasa Indonesia dulu ya. Pertama, materi yang sering keluar itu kesesuaian pernyataan dengan teks atau grafik. Biasanya kalimat soalnya kayak gini nih. Berdasarkan teks atau grafik di atas, manakah pernyataan berikut ini yang tepat? Intinya sih kita cuma perlu nyari informasi yang paling sesuai atau nggak sesuai sama teks yang ada di dalam soal. Selain itu, ada juga nih materi penalaran teks. Di materi ini ada 2 jenis pertanyaan yang umum keluar. Pertama, kita diminta buat nyari argumen yang bisa mendukung atau melemahkan gagasan yang ada di dalam teks. Kedua, kita juga kadang diminta buat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi berdasarkan informasi yang ada di dalam teks atau grafik. Pokoknya, di soal PU Bahasa Indonesia, kita benar-benar diuji buat ngolah informasi yang ada di dalam teks. Tapi kan kadang teksnya panjang nih. Terus gimana ya caranya kita bisa nyelesain soal kayak gitu dengan cepat? Ini dia tipsnya. Pertama, kamu harus baca soal dan opsi jawabannya dulu sebelum baca teksnya. Kenapa? Karena kalau kamu baca teksnya dulu, bisa-bisa waktu kamu habis duluan. Kalau kamu baca soalnya dulu, kamu bisa lebih cepat nentuin informasi apa yang harus kamu cari di dalam teks. Habis itu, tentuin deh kata kuncinya. Kata kunci ini fungsinya untuk ngebantu kamu menemukan informasi di dalam bacaan dengan lebih cepat. Kata kunci di dalam soal atau jawaban itu bisa berupa angka atau data, nama tempat, atau istilah khusus yang berhubungan dengan teks. Begitu juga dengan soal grafik atau tabel. Kamu tinggal cari aja nih kata kunci yang berhubungan sama variabel grafik atau tabelnya. Terakhir, tinggal cocokin opsi jawaban yang ada dengan informasi di dalam teks pakai kata kunci yang udah kamu temuin tadi. Gampang kan? Tapi ingat, kamu harus baca soalnya dengan lebih teliti ya. Kayak yang udah aku bilang di awal nih, selain ada soal bahasa Indonesia, di PU juga ada soal penalaran kuantitatif. Meskipun bobotnya cuma sekitar 2 atau 3 soal di subtes penalaran umum, kamu juga harus tetap tahu loh materi apa sih yang sering keluar di penalaran kuantitatif. Di materi penalaran kuantitatif, kita bakal bermain dengan logika dan angka nih, pahami friend. Salah satu materi yang paling umum keluar itu logika matematika. Itu loh, soal tentang premis dan penarikan kesimpulan. Nah, biasanya soal logika matematika ini muncul dalam bentuk soal cerita. Kayak gini. Buat ngerjain soal kayak gini, pertama kamu harus ubah dulu pernyataan di dalam soal ke dalam bentuk notasi. Kayak gini. Tentu aja, kamu udah harus kuasai dulu istilah dan simbol yang dipakai dalam notasi logika matematika ini. Kalau udah diubah ke dalam bentuk notasi, baru deh kamu cari kesimpulannya pakai metode penarikan kesimpulan. Kalau nggak nemu jawabannya, kamu bisa cari pernyataan yang ekuivalen atau mirip dengan jawaban pada pilihan soal.
Awalnya mungkin kamu bakal sedikit bingung, tapi kalau sering latihan, pasti terbiasa kok. Walaupun kamu udah tahu tips dan trik ngerjain soal di penalaran umum, sebenarnya yang paling penting itu tetap satu, latihan. Semakin sering kamu latihan soal, kamu bakal semakin familiar dengan soal-soal penalaran umum. Dan akhirnya, kamu juga bakal semakin mudah mengerjakannya. Yang paling penting, selalu evaluasi perkembangan latihan kamu ya, supaya kamu tahu nih materi mana aja yang masih harus kamu kuasai. Oke deh, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Pahami Fi. Dadah!